Itulah yang menjadi pertimbangan dan itu yang dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk memberikan putusan dan mengizinkan Andre Taulany untuk mengucapkan ikrar talak. Ya, memang benar saya sudah mendapatkan salinan putusan melalui e-court, yakni tadi pagi sekitar jam 11. Saya sudah menerima putusan perkara 3178 PDTG 2025/PA/JS yang pada intinya dari putusan tersebut itu adalah, langsung saya bacakan yang mengadilinya supaya gampang, mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin kepada pemohon dalam hal alias Andreas Taulany bin RMI Haumahu untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jadi seperti itu, dan yang lain-lain nggak ada, hanya membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara. Artinya dalam putusan ini hanya ada satu terkait dengan amar. Yang paling penting itu adalah memberi izin kepada pemohon Andreas Taulany untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan. Artinya nanti setelah putusan ini, setelah tanggal 11, itu setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, nanti Andre akan mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Seperti itu prosesnya. Jadi ini adalah sah secara yuridis. Terhitung mulai hari ini sudah ada putusan yang menyatakan secara administrasi negara Andre Taulany sudah cerai dengan istrinya, sebagaimana yang ada dalam amar putusan. Dan itu yang terpenting karena tidak akan bisa ada ikrar talak. Tidak ada putusan ini, tidak akan bisa ada akte cerai kalau tidak ada putusan ini. Karena putusan ini sangat penting, karena ini adalah induk dari persoalan dan ini adalah kunci dari masalah, di mana dengan putusan tersebut nanti ada ikrar talak. Setelah ikrar talak nanti ada namanya akte cerai. Dan itu adalah untuk kepentingan lebih lanjut terhadap Andre Taulany. Seperti itu. Proses putusan tersebut setelah kami mengajukan 2 saksi dan mengajukan beberapa alat bukti. Itulah yang menjadi pertimbangan dan itu yang dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk memberikan putusan dan mengizinkan Andre Taulany untuk mengucapkan ikrar talak setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Seperti itu. Untuk pembacaan ikrar talaknya sendiri terhitung dari sekarang 2 minggu atau 1 minggu? Jadi nanti setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi mempunyai kekuatan hukum tetap itu nanti akan saya tanyakan kembali ke pengadilan. Karena kalau kita berbicara tentang hukum acaranya, diberi hak 14 hari untuk mengajukan banding. Nah, banding atau tidak banding itu yang terpenting. Nanti kalau memang dia tidak mengajukan banding, saya berharap mereka segera bisa berkirim surat bahwa dia tidak banding supaya putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, kalau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, saya akan meminta supaya dilakukan ikrar talak, di mana Andre Taulany wajib hadir di dalam persidangan untuk menyampaikan, untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Seperti itu prosesnya. Jadi ini adalah proses hukum yang wajib dilaksanakan, yang wajib dilalui. Tanpa adanya proses hukum ini tidak akan terjadi perceraian. Karena ini adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan pengadilan dan diputus berdasarkan adanya putusan dari pengadilan. Nah, kalau untuk boleh tahu diizinkan kesepakatan apa saja yang pada akhirnya sampai sekarang akhirnya berhasil gitu? Jadi saya tidak mau membahas terlalu mendetail. Yang jelas ada kesepakatan, mereka bersepakat untuk bercerai. Dengan bercerai tersebut mereka sepakat untuk tidak membahas hal-hal lain, termasuk persoalan-persoalan yang terjadi sebelumnya. Jadi mereka mengklus
masalah ini hanya sepakat cerai. Jadi sepakat cerai dan tidak mempersoalkan apa-apa lagi yang terjadi dan juga tidak akan mempersoalkan adanya gugatan kami dan membenarkan semuanya. Jadi seperti itu. Itu adalah proses hukum yang harus dilalui. Jadi perdamaian itu bahasanya adalah perdamaian. Jadi mereka itu sepakat untuk bercerai. Tapi walaupun mereka sepakat untuk bercerai, secara administrasi negara harus dilalui. Tanpa adanya administrasi negara tidak akan terjadi perceraian tersebut. Makanya saya meminta untuk segera dilakukan proses pembuktian, di mana kami mengajukan bukti tertulis dan kami mengajukan saksi 2 orang. Dan itulah yang dijadikan salah satu pertimbangan sehingga gugatan kami itu dinyatakan terbukti dan majelis hakim mengabulkan permohonan kami dan menyatakan mengizinkan untuk mengucapkan ikrar talak seperti itu. Adakah untuk anak-anak ataupun harta benda? Nggak ada. Murni hanya cerai saja karena anak-anak sudah dewasa, sudah mumayyiz ya. Artinya sudah lebih dari 12 tahun mereka diberi kebebasan untuk kemana dia ingin. Jadi tidak ada keharusan dia harus kemana. Mereka diberi kebebasan karena sesuai dengan kompilasi hukum Islam, manakala anak sudah mumayyiz, berarti sudah genap 12 tahun, maka dia diberi kebebasan. Apakah dia dengan ibunya atau dengan ayahnya. Jadi bebas. Itu pun tidak ada di dalam pertimbangan hakim dan kami pun tidak pernah mengajukan hak asuh anak atau hadonah. Sama sekali tidak ada. Itu juga dengan nafkah, Bang? Nggak ada semua, nggak ada. Jadi ini hanya cerai. Karena memang itu keinginan dari... Ya, Andri hanya ingin itu dan dia hanya menyerahkan kepada saya amanah bagaimana caranya proses hukum ini berjalan. Saya ingin mengajukan gugatan cerai dan hanya ingin mengucapkan ikrar talak, itu saja. Jadi saya tidak membahas anak karena memang anak sudah dewasa secara hukum dan kami tidak membahas yang lain-lain karena yang terpenting dalam proses hukum ini adalah proses ikrar talak itu sendiri harus dibuktikan, harus dilalui dalam proses hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan alhamdulillah hari ini majelis hakim sudah memutuskan mengizinkan Andri untuk mengucapkan ikrar talak nantinya di hadapan majelis hakim sebagaimana yang ada di dalam amar putusan tertanggal hari ini, seperti itu. Kalau untuk masalah misalkan itu tergantung mereka berdua berarti ya Bang ya, yang untuk masalah perjanjian ataupun segala macam. Ya, kita tidak masuk. Jadi saya murni hanya menjelaskan tentang putusan di mana putusan tersebut hari ini secara sah disampaikan dan diputuskan dan itu kami terima dan saya sudah sampaikan ke Andri bahwa permohonan atau gugatan kami, gugatan Andri Tolani melalui kami kuasa hukumnya telah dikabulkan majelis hakim dan Anda diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Seperti itu prosesnya. Bang, ini kan drama ini cukup lama nih dan pada akhirnya pegang Bang Fahmi dan pada akhirnya sekarang terputus gitu. Apa yang membuat kemarin itu sulit dan pada akhirnya sekarang? Saya tidak bisa mengomentari itu karena tiga-tiganya itu semua diawali oleh rekan-rekan. Jadi saya pantang mengomentari rekan seprofesi. Saya harus hormati mereka dan saya tidak akan mengomentari itu. Yang jelas kalau Anda bertanya yang putusan hari ini saya akan jawab. Yang hal-hal yang sebelumnya saya tidak akan menanggapi. Karena itu saya harus menghormati rekan-rekan saya sebagai sesama rekan advokat. Jadi saya tidak boleh mengomentari, memberikan pendapat terhadap apa yang dilakukan oleh rekan-rekan. Karena itu adalah hak mereka sebagai seorang advokat. Mereka juga sama dengan saya, advokat yang dilindungi oleh undang-undang. Bang, bagaimana dengan reaksi Haji nih setelah tadi? Jadi dia lagi ada acara, tapi saya kasih tahu, alhamdulillah, jadi permohonan ikrar talak Anda dikabulkan dan Anda diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak. Saya kirimkan amar putusan. Setelah itu saya kasih tahu Anda sabar beberapa hari, nanti akan dipanggil untuk mengucapkan ikrar talak setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti itu. Jadi dia
dia menunggu nanti. Jadi dia bilang saya serahkan ke abang prosesnya, nanti kapan saya diberitahu saya siap untuk hadir dan mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini melalui ikot nih Bang? Iya, melalui ikot. Jadi memang melalui ikot, saya terima tadi sekitar jam 11 siang ya, saya terima. Dan itu langsung saya sampaikan ke Andre, alhamdulillah Anda sudah dikabulkan. Keinginan Anda untuk ikrar talak sudah dikabulkan dan Anda diizinkan mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya kita tunggulah beberapa hari ini, nanti kita lihat berkekuatan hukum tetapnya itu kapan. Setelah itu saya akan mengajukan permohonan ataupun nanti hakim langsung dari kepaniteraan yang akan memanggil kami untuk mengucapkan ikrar talak. Itu mekanismenya wajib mengucapkan ikrar talak. Karena kalau tidak diucapkan ikrar talak, maka perkara ini nanti akan mentah kembali. Karena ini wajib, ada aturannya dan ada tenggang waktunya untuk mengucapkan ikrar talak. Jadi kalau seorang pemohon, seorang suami yang mengajukan permohonan ikrar talak, terus dia lalai mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim, akan menimbulkan masalah baru terhadap putusan tersebut. Dan itu sangat merugikan Andre nantinya. Jadi saya beritahu dia, Anda tunggu, Anda sabar, nanti saya beritahu lebih lanjut. Dan reaksi beliau, oke. Jadi dia serahkan kepada saya, dia tinggal menunggu kapan dia diperbolehkan untuk hadir dan akan menyampaikan atau mengucapkan ikrar talak tersebut. Seperti itulah prosesnya. Ketika membacakan ikrar talak, sang mantan akan hadir, Bang? Biasanya pengadilan memanggil, tapi biasanya diwakili oleh kuasa hukum. Jadi kan ada kuasa hukumnya, jadi tidak wajib hadir. Yang wajib hadir itu adalah Andre Taulani atau kuasanya, tapi hanya kuasa khusus itu. Jadi yang wajib itu Andre, tapi kalau termohon dia bisa diwakili, tapi tidak hadir pun tidak ada masalah. Karena yang harus mengucapkan itu adalah si Andre, karena dia adalah pemohon yang ingin mengucapkan ikrar talak atau mengajukan permohonan ikrar talak. Jadi dia wajib hadir untuk mengucapkan. Termohon saya pikir akan diwakili oleh kuasa hukumnya, juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bang, selama ini kan Haji Andre pun tidak ingin membuka, bisa dibilang aib dari rumah tangga mereka gitu, sampai akhirnya sekarang pun case close gitu Bang, sampai nanti putusan, dan mungkin dia sampai tidak akan juga untuk mengatakan bahwa untuk hasil-hasilnya dan materi-materi isi putusannya tersebut ya. Ya, itu sebetulnya kalau kita berbicara secara hukum, perkara perceraian itu memang nggak boleh di-up, ya nggak boleh dipublikasikan dan sebagainya, kecuali ada beberapa intisarinya itu boleh, karena itu terkait dengan amar itu boleh. Tapi kalau misalnya terkait dengan dalil-dalil, alangkah baiknya nggak perlu kita bahas. Saya pun tidak akan membahas, dan itu amanah dari Andre. Saya juga dipesankan, pun seandainya kita menyampaikan, hanya menyampaikan sudah putus. Itu saja. Jadi sudah putus dan amarnya adalah seperti ini. Apa yang menjadi alasan itu tidak boleh saya sampaikan. Dan itu menjadi amanah Andre. Dia close semuanya, dan ini adalah menjadi sejarah perjalanan hidup dia. Itu biarlah dia yang tahu dan tidak perlu terpublikasi kepada masyarakat. Jadi Andre hanya ingin seperti itu. Jadi saya pun harus menghormati, dan memang kalau kita berbicara secara hukum, perkara perceraian itu adalah sidangnya tertutup. Artinya kalau sidang tertutup ada beberapa materi yang tidak boleh dipublis. Jadi seperti itulah, kami harus hormati proses hukum, kami hormati juga Andre, kami juga harus hormati termohon yang telah membuat kesepakatan di antara mereka berdua. Jadi ini adalah akhir dari persoalan yang cukup panjang buat Andre, tapi alhamdulillah setelah perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, akhirnya pada hari ini diputuskan oleh pengadilan dengan memberikan izin kepada Andre untuk mengucapkan ikrar talak seperti itu. Dengan dua saksi itu, dan pada akhirnya diputus ya Bang ya? Pada akhirnya diputus pada hari ini tanggal 11. Terima kasih, seperti itu. Bang, terakhir Bang, dari saya mungkin apa sih yang ingin Abang sebagai kuasa hukum ingin sampaikan ini dengan adanya kasus pernikahan yang bisa dibilang ingin bercerai dengan banyak drama gitu. Enggak lah, saya pikir bukan jadi gini, bukan masalah drama ya. Mungkin ini persoalan hukum acara saja. Jadi di dalam hukum acara itu ada aturannya, di dalam beberapa
peraturan Mahkamah Agung juga itu ada aturannya. Jadi kita harus hormati itu. Jadi ini bukan drama, tapi mungkin ada persoalan-persoalan hukum acara yang belum terpenuhi. Saya tidak akan mengomentari karena itu adalah sesuatu yang terjadi sebelum saya memegang perkara tersebut. Yang jelas saya ajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan data yang ada tentang status daripada tempat tinggal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Jadi itulah sehingga perkara tersebut adanya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi yang lain-lain saya tidak akan mengomentari karena itu terkait dengan persoalan yang tempo dulu. Artinya sesuatu yang belum saya pegang saya tidak ingin mengomentari. Seperti itu. Oke. Berarti kita nunggu update selanjutnya ya Bang ya? Ya, update nanti saya akan infokan. Yang jelas saya beritahu sama Anggri, Anda wajib untuk hadir untuk mengucapkan ikrar talak karena itu adalah bagian yang terpenting dalam perjalanan ini. Tanpa Anda mengucapkan ikrar talak, tidak mungkin akan ada yang namanya akte cerai. Betul. Seperti itu. Saya sampaikan tadi dan dia siap. Tinggal dia menunggu nanti kapan. Saya juga akan menindaklanjuti segera ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti itulah prosesnya. Oke, sip.